Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Septiawardani dengan NIM 44240401. Di sini saya akan menunjukkan video Bapak Jokowi sedang berpidato terlebih dahulu untuk saya analisis. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan
perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK Analisis pidato padam, Presiden Joko tapi Widodo pemberantasan korupsi peringatan tidak Hari boleh padam. Anti Korupsi Saya tutup, terima kasih. Sedunia Wassalamualaikum tahun warahmatullahi 2020. wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Pendahuluan Buddhaya. itu adalah latar belakang korupsi merupakan tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati untuk mengingatkan kesadaran dan aksi nyata melawan korupsi. Tujuan analisis itu mengidentifikasi pokok-pokok isi pidato, menilai analisis isi pidato. 1. Pendidikan anti korupsi, yaitu ada fokus pada generasi muda untuk menanamkan budaya anti korupsi, mengembangkan rasa malu menikmati hasil korupsi. Yang kedua yaitu ada reformasi sistem, ada penyerahan birokrasi melalui digitalisasi atau e-budgeting, e-procurement, dan lain-lain. Pemangkasan regulasi tumpang tindih. Yang ketiga yaitu ada pengawasan dan penegakan hukum. Yang ini melibatkan pengawasan internal, eksternal, dan publik. Yaitu ada penegakan hukum yang adil dengan orientasi pencegahan dan perbaikan tata kelola. Strategis pemberantasan korupsi, yaitu ada pendekatan sistematis dan pencegahan dari hulu ke hilir. Minimalkan ruang untuk korupsi, yaitu ada kolaborasi sinergi antar lembaga negara. Partisipasi publik dengan pengawasan teknologi digital, yaitu ada meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yaitu ada kritik dan saran. Kritik itu implementasi di lapangan seringkali terkendala birokrasi yang lambat. Perlu pengawasan lebih ketat pada sektor yang rawan korupsi. Saran, yaitu ada saran ya, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pelapor kasus korupsi, memastikan penggunaan teknologi digital benar-benar efektif. Kesimpulannya yaitu dari pidato tersebut, inti pidato, komitmen pemerintahan dalam pemberantasan korupsi melalui reformasi struktural dan budaya. Harapan itu korupsi dapat diminimalkan dengan kerja sama semua pihak. Pendidikan dan teknologi menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem yang bersih. Itu kita terakhir ya, untuk penutup ini, kita listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Terima kasih.